Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Saudaraku jemaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memanjangkan umur kita. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk majlis ilmu ini. Mudah-mudahan sisa-sisa umur yang Allah berikan pada kita dapatlah kita manfaatkan ke jalan yang Allah ridha. Amin. Salawat dan salam tak lupa mari senantiasa kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jemaah yang berbahagia, tak lupa kita berdoa pada Allah agar COVID-19 ini segera berakhir di negeri kita, sehingga dengan berakhirnya COVID-19 ini, insyaAllah masjid dibuka semula berfungsi seperti mana biasanya, dan kelas-kelas agama pun dapat berjalan seperti biasa, insyaAllah. Baiklah jemaah berbahagia, kita masih membahas kitab terapi penyakit hati karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, halaman 45. Pada kesempatan yang berbahagia ini dijelaskan dalam kitab Musnad, menyebutkan sebuah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal, di mana pesan Rasulullah ini kepada Muaz bin Jabal, yang hakikatnya pun pesan ini untuk kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada pesan Rasulullah pada Muaz itu dikatakan, janganlah engkau menyekutukan Allah. Ya, saya ulang balik, halaman 45 ya. Halaman 45. Dikatakan dalam wasiat itu, wahai Muaz, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, walaupun engkau dibunuh atau dibakar. Artinya, jangan sekali-kali kita berbuat syirik atau menduakan Allah. Ya. La tusyriku billah syai'ah. Jangan sekali-kali berlaku syirik atau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Itu adalah dosa yang sangat besar sekali, walaupun nyawa tantangannya, walaupun ya, berpisah nyawa dari badan, namun kita tidak akan berpisah dengan kalimat La ilaha illallah. Ini tauhid.
sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah. Walaupun ditebar 1000 fitnah, walaupun ditikam 1000 panah, pantangkan diri untuk menduakan Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka selain Allah bukan Tuhan kita. Jamaah yang berbahagia, jangan sekali-kali kita menyembah selain Allah. Jangan sekali-kali kita minta tolong selain kepada Allah. Walaupun barangkali kita minta tolong kepada manusia, tapi jangan katakan bahawa manusia itu yang tolong kita. Itu adalah izin Allah. Izin Allah. Kalau Allah tak izinkan, tak ada manusia yang mau tolong kita. Itu satu pesan. Jadi jangan sekali-kali syirik kepada Allah. Ada satu hal yang barangkali saya ingatkan, yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW pada umatnya akhir zaman apa? Syirik kecil. Syirik besar mungkin kita tidak lakukan. Kita tidak menyembah selain Allah. Kita tidak minta kepada selain Allah. Tapi kadang-kadang pada syirik kecil ini kita terperangkap. Apa itu? Riya. Riya. Atau minta dipuji orang. Dalam satu hadis dikatakan apa? Bahwa riya itu termasuk syirik kecil. Inna yasiru mina riya syirik. Sedikit saja dari riya itu syirik. Jadi jemaah yang berbahagia, pesan pertama Rasulullah SAW kepada Muaz, juga kepada kita, jangan sekali-kali kita menduakan Allah. Jangan sekali-kali kita syirik kepada Allah, walaupun nyawa tantangannya, walaupun ajal berpisah dari badan, tetap la ilaha illallah. Itu satu yang harus dipertahankan. Pesan yang kedua, janganlah engkau durhaka kepada kedua orang tuamu meskipun mereka menyuruhmu untuk keluar dari keluargamu dan hartamu atau meninggalkan istrimu. Jamaah yang berbahagia, ada saya ingatkan, ini bagi seorang suami, kalau sudah punya istri, jangan gara-gara istri, saya katakan, saya ulang balik, jangan gara-gara istri kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Walaupun harus berpisah dari istri, namun durhaka kepada kedua orang tua jangan sekali-kali bagi seorang suami. Ada sebuah hadis yang panjang dalam kitab Tambil Ghafilin, dijelaskan bagaimana kisah seorang sahabat yang durhaka pada orang tuanya gara-gara istrinya. Di akhir cerita itu memang orang tuanya memaafkan, Rasul sendiri ikut menyolatkan sahabat ini. Bahkan Rasul turut mengkebumikan, ya, hadis riwayat Ibnu Hibban. Setelah dikebumikan, Rasulullah SAW bersabda di atas kuburan, ya ma'saral muhajirin wal ansar,
wahai orang Muhajirin dan orang Ansar, bima faddala zaujatahu ala ummihi fa alaihi la'natullah la yaqbalu sarfun wala adlun ay al-faraid an-nawafil. Barang siapa di antara umatku durhaka kepada orang tuanya, barang siapa di antara umatku durhaka kepada kedua orang tuanya dan tunduk kepada istrinya, gara-gara istrinya durhaka kepada kedua orang tuanya, fa'alaihi la'natullah, itulah suami yang dilaknat oleh Allah. La yaqbalu sarfun wala adlun ay al-faraid an-nawafil. Tidak diterima dari suami itu ibadahnya, baik yang fardu maupun yang sunnat. Jadi hati-hati bagi seorang suami. Siapa yang tak sayang istri, bib? Siapa yang tak sayang anak? Tapi jangan gara-gara istri kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Jangan. Sebagai seorang suami, kita hendaklah mendahulukan kepentingan orang tua kita dengan tidak mengurangi tanggungjawab kita kepada seorang istri. Jadi sekali lagi, pesan Rasulullah SAW kepada Muaz yang hakikatnya juga kepada kita sebagai seorang suami. Jangan durhaka kepada mak bapak, walaupun harus berpisah dengan istri. Dalam satu dialog, Siti Aisyah, saya ditanya Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang harus aku taati? Rasul menjawab, suamimu. Suami. Siapa yang harus ditaati bagi seorang istri? Jawab Nabi, suami. Lalu Aisyah bertanya lagi, terhadap suami siapa yang lebih dihormatinya, lebih ditaatinya? Nabi jawab, ummuhu, ibu kandungnya, ibunya. Artinya, sebagai seorang istri harus mengutamakan suami, baru kedua orang tuanya, istri. Seorang istri harus mengutamakan suaminya dulu, baru kedua orang tuanya. Tetapi seorang suami mesti mengutamakan kedua orang tuanya, baru istrinya. Jadi kena faham, bagi seorang istri harus menerima ajaran agama Islam sepenuhnya. Jangan merasa ini suami aku nak dia ikut cakap aku. Jangan sampai, saya yakin tidak ada seorang istri yang menginginkan suaminya masuk neraka. Saya yakin tidak ada seorang istri yang menginginkan suaminya meninggal dunia dengan keadaan su'ul khotimah, seburuk-buruk akhirat. Tidak ada. Tapi ingat, apabila suaminya itu durhaka kepada mak bapaknya akibat istrinya, dan istrinya paham, summa na'udzubillah. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban juga dikatakan apa? Sukhti ummihi hajaba lisanahu an sa'adati la ilaha illallah. Kemurkaan seorang ibu kepada anaknya akan mengunci lisan anaknya kalau meninggal dunia menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Jadi seorang suami yang durhaka kepada orang tuanya, atau siapapun orang Islam yang durhaka kepada mak bapak, siapapun, termasuk suami, durhaka pada mak bapak, istri durhaka pada mak bapak, suami durhaka pada mak bapak, siapapun,
maka akan terkunci lisannya ketika meninggal dunia, menyebut kalimat la ilaha illallah. Na'udzubillah. Su'ul khatimah. Padahal dalam hadis dikatakan apa? Man akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir hayatnya meninggalkan dunia, lisannya boleh menyebut kalimat la ilaha illallah, surga tempatnya. Oleh karena itu, jemaah yang berbahagia, mari kita ingat pesan Nabi ini. Pertama, jangan kita syirik kepada Allah. Walaupun harus berpisah nyawa dari badan, apapun tantangannya, seberat apapun godaannya, jangan sekali-kali syirik. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan durhaka kepada kedua orang tua, terutama suami. Jangan durhaka kepada mak bapak karena takutkan istri. InsyaAllah Allah bimbing kita, Allah tuntun kita, Allah selamatkan kita dari syirik, Allah selamatkan kita dari anak menjadi anak durhaka. Semua na'udzubillah. Kita akan sambung lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.